Sip. Yang itu dimatikan. Itu dimatikan ininya. Bukan sonnya. Son, ada son. Sonnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang lalu sudah kita bahas tentang kita sudah masuk ke dalam kitab ini, yaitu kitab sebab-sebab dari lapangnya atau tenangnya hati. Halaman 8. Sebentar. Yang ke-9 Pak. Sampai sini halaman 10. Kita baca perkataan beliau. Ini Al-Imam Az-Zahabi. Sebelum kita masuk sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan majelis ta'lim ini. Dan ini adalah satu kenikmatan terbesar dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Yang lalu sudah dibahas beberapa hadis tentang pentingnya belajar agama, bahwa itu ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah oleh Allah dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Dan kita bersyukur sudah dihadirkan oleh Allah SWT dan dimudahkan, dan tidak semua orang bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk hadir di majelis ilmu. Kita lanjut perkataan beliau. Wa ba'da hadzal bayan, setelah penjelasan ini, penjelasan yang dimaksud adalah 3 hal yang tersebut tentang ciri orang yang hatinya tenang, ciri orang yang jiwanya tenang, tidak gelisah, tidak resah, tidak galau. Maka di sini akan diterangkan di ahammiyati hadzal mawdu', akan diterangkan di bab berikutnya, di pembahasan berikutnya, karena sangat pentingnya masalah ini. Wasiddati hajatin nas, dan sangatnya kebutuhan manusia ilaihi. Manusia itu sangat-sangat butuh. Setiap manusia itu sangat butuh untuk mengetahui sebab-sebab hati itu bisa tenang. Karena buat apa kalau hati resah, kita sudah semua dunia sudah dimiliki, istri ada, anak ada di dalam rumah, tapi kok gak tenang saja. Maka ketenangan itu sebagaimana sudah dibahas yang lalu, itu karunia dari Allah, taufik
Nashra'u fil maksudi. Maka kita terangkan berikutnya bahwa dikru asrati asbabin, itu akan dibahas setelah ini 10 sebab yuna lebihha insyirahu sadri, 10 sebab yang dengan 10 sebab itu seseorang bisa mencapai ketenangan hati. Tu'tabaru hiyal ajma' fi maili wa tahsi fi mailin wa tahsil hadhihi al-ghayah al-hamidah. Nanti akan diringkas faedah 10 itu akan disampaikan ringkasan-ringkasannya saja, sehingga kitab ini sangat tipis karena isinya ringkasan-ringkasan. Wahya mulakhazatun, kitab ini resumi atau ringkasan, wa mustafawatun, dan isinya faedah-faedah singkat, min faslin ayunin, dari pasal-pasal yang agung, poin-poin yang agung, yang besar, dan tentang 10 sebab lapangnya dada. Ini diringkas dari kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Judul aslinya ini Asbab Sarhus Suduri wa Husuliha alal kamali lahu. Sebab-sebab tenangnya hati dan bagaimana memperolehnya secara sempurna. Wabillahi wahdahu, dan hanya kepada Allah saja at-taufiq, hanya dari Allah saja namanya taufik. Taufik itu hanya diberikan oleh Allah saja, tidak ada orang yang bisa memberi taufik. Sudah insya Allah apal definisi taufik kemarin ya. Itu hak prerogatif Allah kepada siapa yang Allah kehendaki untuk mencocoki apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu namanya apa? Taufik. Yang tahu itu kan hanya Allah, itu tergantung kondisi hati. Orang ini pantas enggak diberi taufik. Maka kalau orang itu ikhlas di dalam belajar, ikhlas benar-benar ingin menjadi hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah, jujur, hatinya jujur, itu pasti Allah akan tunjukkan, Allah akan beri taufik. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, pasti kami akan tunjukkan mereka ke jalan yang Allah ridhai. Maka kita harus menunjukkan kepada Allah. Ikhlas karena Allah, bukan tendensi orang, bukan tendensi dunia, ingin dilihat orang, takut orang, sungkan, malu. Itu harus benar-benar karena Allah. Wa minhu yustanaddu al-aun, dan dari Allah lah kita memohon pertolongan. Aun itu pertolongan. Wa yustamnahu, dan dari Allah kita memohon. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai kita muqaddimah. Kita langsung masuk bab 1. As-sababul awwalu, sebab pertama. Sebab apa ini? Sebab tenangnya hati. Sebab tenangnya hati atau tenangnya jiwa. Yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Agama itu kan ajaran Allah ya, baik mengenai amalan zahir, amalan batin, itu harus ikhlas karena Allah. Salat misalnya harus ikhlas, kalau nggak ikhlas itu nggak akan sampai kepada ini, nggak akan tenang hatinya.
Fatauhidillah, maka tauhid atau mentauhidkan Allah, wa ikhlasuddin lahu, dan mengikhlaskan agama untuk Allah, ya'uddu a'zama sababin, termasuk paling besarnya sebab li'insirahis sadri, untuk mencapai ketenangan hati. Jadi dari 10 sebab yang paling besar, ya, sebab paling tinggi adalah kalau orang itu ikhlas karena Allah. Kenal kemana Bandi? Gitu-gitu jangan peduli, jangan istilahnya dia. Yang penting apa? Allah yang tahu hati kita. Saya kira kalau saya dipedulikan gitu, karena nanti setan-setan itu akan didatangkan untuk menggoda kejujuran. Jadi ini dulu bahwa mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah ini termasuk apa? Sebab paling besar. Sebab paling besar yang mengantar orang kepada tenangnya hati. Bahwa al-ghayatu, tauhid itu ghayah itu tujuan akhir. Allati khalaqallahu al-khalqa li'ajliha, yang tujuan Allah menciptakan makhluk itu dalam rangka ini. Allah menciptakan makhluk itu untuk mentauhidkan Allah, tidak ada maksud lain. Misalnya supaya makan, supaya apa lagi, tidak ada. Kalau supaya makan itu tidak ada bedanya dengan hewan. Sapi yang dipikir itu bagaimana makan, itu kan nafsu makan namanya. Kalau cuma itu tujuannya, apa bedanya dengan sapi? Kalau lapar teriak-teriak, kalau kenyang sudah jingkrak, kalau gemuk senang. Dan manusia kan tidak diukur dengan banyaknya makan. Orang yang paling gemuk itu paling baik misalnya. Tidak. Kemuliaan seseorang dari keimanan dan ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia manusia di sisi Allah yang paling bertakwa, bukan paling banyak makan, bukan paling gemuk misalnya. Wa aujabahum bitahqiqiha. Dan Allah mewujudkan makhluk, termasuk kita manusia dan jin, bitahqiqiha, untuk memastikan dirinya menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan Proletar. Sudah? Lihat. Sampai ayat ini ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ini tujuan ya, kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Liya'budun artinya itu mentauhidkan Allah. Namanya di sini bermakna aku,
jin dan manusia beribadah kepadaku. Wallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal inna khalaqal khalqa, menciptakan makhluk. Kalau makhluk kan berarti lebih umum dari sekedar apa tadi, jin dan manusia, termasuk binatang, tumbuhan dan lainnya dari makhluk ciptaan Allah. Alam bumi selain Allah itu namanya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk litauhidihi, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, wa ikhlasidin, dan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi kalau mengikhlaskan agama ini untuk jin dan manusia, karena kayak hewan tidak diturunkan padanya agama karena tidak punya akal. Di sini kita sempitkan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada lain kecuali untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah saja. Zullan, dengan itu tunduk kepada Allah, wa inkisaron, merendah kepada Allah, wa khudu'an, khudu itu juga artinya tunduk, merendah, wa ta'atan, dan taat, wa imtithalan, melaksanakan li awamirihi, terhadap perintahnya. Nah, perintah Allah itu ada dua, ada yang disuruh laksanakan dan ada yang disuruh tinggalkan. Ada yang halal itu dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Itu masuk perintah. Ketika kita menemui apa yang diperintahkan seperti perintah Rasul makan pakai tangan kanan misalnya, nah itu perintah. Ketika makan pakai tangan kanan, niatnya dalam rangka mengikhlaskan Allah, dalam rangka taat kepada Allah, menjalani ajaran Allah, nah ini disebut mentauhidkan Allah. Dan ketika kita meninggalkan yang dilarang, apa yang dilarang, misalnya Rasul melarang makan pakai tangan kiri, kenapa kamu kalau makan kok nggak yang kiri? Itu dilarang oleh Rasul. Menjalani ajaran Rasul, ikhlas karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, ini yang disebut dengan tauhid. Nah, dan ini adalah ibadah. Wa ifradan lahu, dan mengesahkan hanya untuk Allah di jami'i anwa'il ibadat, ketika melaksanakan seluruh macam ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua nama, atau ibadah itu artinya nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, yang zahir dan yang batin, itu ibadah. Kalau dikerjakan ikhlas karena Allah tadi, walaupun kerja misalnya untuk cari nafkah, nah, karena Allah wajibkan bagi suami untuk menafkahi keluarga, dia keluar dari rumah, berangkat kerja, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kerjanya, keluar keringatnya itu ibadah, pahala. Tapi tadi itu kalau dia ikhlas karena Allah, sehingga dia tenang dengan niat yang lurus tadi. Niat yang lurus tadi ketika bekerja, itu hatinya oleh Allah diberi ketenangan, diberi taufik, diberi ilhami, diberi karunia. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kamu menyeru bersama Allah sesuatu. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan kamu menyertakan selainnya. Minta kepada Allah, minta kepada penghuni kubur, itu namanya menyertakan seseorang pada Allah, itu syirik namanya.
Kenapa? Karena itu hak Allah mengabulkan memenuhi hajat manusia, itu hanya hak Allah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah manusia diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali agar manusia itu beribadah kepada Allah saja, ya, mengikhlaskan hanya untuk Allah agama. Hunafa, yang agama Allah itu sifatnya hunafa. Hunafa itu condong dari syirik ke tauhid. Kemarin dibahas di Gunung Gawi, artinya Hanifiyah, jamaknya itu hunafa. Fakullama kanal abdu, maka ketika seorang hamba itu a'zama tahqiqan litauhid, semakin hamba itu memastikan dirinya mentauhidkan Allah, artinya zahir dan batinnya itu untuk mentauhidkan Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, seluruh batinnya, seluruh hidupnya. Wa'adami inayatan bihi, dan seorang hamba itu paling perhatian pada tauhidnya. Wari'ayatan, dan menjaga lihukukiha, terhadap hak-hak tauhid. Wawajibatihi, dan kewajiban-kewajibannya. Wabu'dan an nawakidihi wa nawakisihi, dan menjauh dari pembatal tauhid dan menjauh dari yang mengurangi tauhid. Karena dzalika atamma, maka itu menjadi orang yang paling sempurna insirahi sadrihi, di dalam ketenangan jiwanya. Artinya siapa orang paling tenang di dunia ini? Orang yang paling sempurna tauhidnya. Dan itu kan dibaca oleh orang muslim ketika salat. Ketika sebelum baca Al-Fatihah itu gimana doanya? Inna salati, apa artinya? Sesungguhnya salatku, wa nusuki, apa nusuki? Korbanku, walau ibadah kan salat tadi ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan korbanku, wa mahyaya, apa mahyaya? Hidupku. Kalau hidup kan di situ mulai bangun tidur sampai tidur lagi, lahir kita dan batin kita itu yang hidup. Lama matiku. Terus lillah, apa namanya lillah? Hanya untuk sama kan dengan ini. Jadi lahir kita ini hanya untuk Allah. Kalau kamu beri nafkah untuk istri, ngasih uang ke istri, harus ikhlas karena Allah, harus lillah. Karena itu perintah dari Allah, kamu yang ikhlas dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, kalau nggak ikhlas nanti nggak tenang jiwanya, walaupun sudah ngasih, misalnya ngasih, nih, misalnya, itu kan menunjukkan dia nggak ikhlas. Tapi kalau ikhlas karena menjalankan perintah Allah, masya Allah itu hatinya tenang. Dan Allah diberkahi itu tambah baik, suaminya baik, istrinya tambah baik. Nah, karena barokah itu kebaikan. Warahati qalbihi, rahah itu artinya istirahat. Apa istirahat itu? Bahasa Arabnya itu rohah, kayak gini, fresh, paling fresh. Hatinya itu lega, paling gitu, paling plong, nggak ada beban, resah, gelisah. Ketika dia bisa ngasih belanja istrinya, terus anak-anaknya datang, Pak, minta uangnya, ya ini beli yang membaat ya. Kalau dia ikhlas memberi anaknya, tambah lagi kebaikannya.
Dan Allah mengatakan barang siapa yang membelanjakan untuk keluarganya ikhlas karena Allah, maka Allah berjanji untuk diganti oleh Allah. Bahkan setiap pagi malaikat itu berdoa, Allahumma fli munfiqo, ya Allah berilah ganti orang yang membelanjakan, yang menafkahi keluarganya. Nah, jadi siapa orang yang paling tenang jiwanya di dunia ini? Orang yang paling mentauhidkan Allah, paling ikhlas di dalam menjalankan agama Allah. Belanja istri itu kan juga agama itu, agama Allah, perintah dari Allah. Betul mati nafsihi dan tumaknina. Apa tumaknina? Tenang juga artinya. Nafsu itu apa? Jiwa. Orang yang jiwanya paling tenang, orang yang paling ikhlas. Wasa'adatihi dan orang yang paling bahagia. Siapa orang paling bahagia di dunia? Orang yang paling ikhlas, orang yang paling mentauhidkan Allah fid dunya wal akhirah. Walaupun dia misalnya tetangganya makannya enak-enak, dia misalnya tahu, tapi karena ini yang dirizkikan oleh Allah, dia ikhlas dengan apa yang Allah berikan, karena ukuran baik buruk bukan dari jenis makanan, ya. Sama sambal sama iwak kering, yang kering yang mana? Sama sayur, Masya Allah. Yang lainnya makannya enak-enak, itu belum tentu tenang hatinya. Tapi kita diberi ini oleh Allah, ya kita bersyukur kepada Allah. Karena manusia tidak diukur dengan banyaknya makan, tidak diukur dengan menu makanannya, diukur dengan iman dan takwanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'a'zamu asbab syarhis sadri, paling besarnya sebab tenangnya hati at-tauhidu adalah tauhid, mengesahkan Allah itu. Wa'ala hasbi kamalihi wa quwwatihi, maka tergantung kesempurnaannya, kesempurnaan tauhid maksudnya, wa quwwatihi, dan tergantung kekuatan tauhidnya, wa ziyadatihi, dan tambahannya, yakunu insirahus sadri sahibihi, tergantung itu tingkat ketenangan hati seseorang. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya, Allah tenangkan dadanya lil Islam, untuk menerima Islam. Artinya memang ayat ini menjelaskan bahwa ketenangan hati itu dari Allah, itu betul-betul karunia mutlak murni dari Allah. Tidak ada orang jualan misalnya di apotek atau di mana jualan penenang hati, nggak ada. Paling penenang badan ya, tapi setelah obat penenangnya habis, balik lagi, suntuk lagi di rumah sakit jiwa. Padahal yang sakit kan jiwanya, tapi obatnya itu bukan obat jiwa, itu obat badan. Begitu ngamuk-ngamuk dikasih obat penenang badan, selesai obatnya habis, balik lagi, karena yang diterapi adalah badannya, padahal yang sakit jiwanya. Maka obat jiwa yang paling manjur, yang paling Jasbun nomor 1 ini tauhid. Tapi di sana kan tidak ada pelajaran tauhid. Orang gila itu belum tentu lebih jelek dari orang yang sehat. Ya. Karena Allah dicabut akalnya, mungkin hikmahnya kita akan tidak tahu.
Mungkin Allah maunya supaya terhindar orang ini dari problema hidupnya yang berat. Dicabut aja. Kalau dicabut, walaupun dia telanjang di jalan-jalan kan nggak ada catatannya, nggak dosa. Gak sholat, gak apa kan nggak ada catatannya. Sementara yang dia sehat, yang orang sehat, akalnya sehat, gak sholat, kan dosa. Orang hilangnya gak sholat, gak apa, nggak dosa. Mana yang lebih baik? Gitu, ya kan? Kembali ke ayat ini bahwa tenangnya hati seseorang itu murni karunia dari Allah. Ini afaman syarahallahu sadrahu. Tahukah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam? Fadu ala nurin min rabbihi. Orang itu bisa tenang hatinya atau dadanya karena adanya nur, adanya cahaya dari Rabbnya, dari Allah. Surat Az-Zumar ayat 22. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Patrick mengazan dulu. Dulu. Satu itu gak mati lagi deh. Mati. Ya. Error ini. Karena iklan besar mati. Emang yang tadi pertama itu sudah hilang. Ganti artis. Iya. Kita selesaikan yang sebab pertama dulu ya. Tinggal dikit. Sebab pertama. Sebab pertama. Ini sebab paling penting. Cuma emang tadi ada mati itu putus hilang. Apa yang cahaya bisa? Mungkin tidak. Sawan. Ibnu Abdil Qadir ikut dengan Selanjutnya kata
Beliau waqala ta'ala, dan Allah mengatakan, ini ayat kedua ya, faman yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki, an yahdiyahu, untuk diberi hidayah, yusra sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya menerima Islam, senang menerima Islam. Itu tanda orang yang apa? Diberi hidayah. Wa man yurid an yudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu sesat, jadi orang di atas hidayah dan sesat itu Allah yang, itu hak Allah, dan Allah yang menyesatkan dan Allah yang memberi petunjuk. Tapi tergantung kondisi hati seorang. Kalau orang itu sesat karena yang pantas dia menjalani sebab-sebab kesesatan dan jauh dari sebab-sebab untuk mendapat hidayah. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu dahiqan, Allah jadikan hatinya atau dadanya itu sempit. Ini ciri atau tanda orang yang sesat itu susah, berat menerima ajaran Allah. Harajan, berat. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang mau terbang di langit. Karena beratnya, pengennya lari dari ajaran Allah, pengennya lari dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Falhuda, maka petunjuk, ya, tauhid dan tauhid, min a'zami asbabi syarhi sadri, min a'zami asbabi syarhi sadri, maka al-huda, petunjuk, tauhid dan tauhid termasuk paling besarnya sebab tenangnya hati. Wasyirku, kesyirikan, waddalalu, kesesatan, min a'zami asbabi daiqis sadri, termasuk paling besarnya sebab sempitnya dada. Wa in hirajihi, dan susahnya atau gelisahnya hati. Itu apa? Kesesatan. Dalal ini lawannya huda tadi. Petunjuk itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya, itu huda. Kalau lawan atau selainnya itu namanya dalal. Jadi orang yang melakukan kesesatan itu hatinya enggak tenang. Wa inna khuliqal qalbu, sesungguhnya hati itu dicipta oleh Allah, Allahu fi sadril insan, yang ada di dada manusia, bitauhidillah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Jadi maksud tujuan Allah menciptakan hati itu ini, untuk apa? Mentauhidkan Allah. Wa ihbatun lahu, dan dalam rangka untuk mengukuhkan atau dalam rangka untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ihbat itu tunduk. Jadi itu diciptakan hati itu dalam asalnya ini agar mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya. Tapi kebanyakan manusia itu sifatnya terbalik. Innal insana lirabbihi lakanut, surat apa itu? Al-Adiyat. Sesungguhnya manusia itu lakanut itu mentang, sukanya mentang terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Itu tabiat jeleknya manusia itu lakanut. Apa kanut? Lakanut itu kalau kamu lihat terjemahnya itu mentang, bangkang, pembangkang manusia itu. Itu kan menyelisihi tujuan, ya, tujuan Allah ciptakan hati itu. Tujuan Allah menciptakan hati supaya apa? Mentauhidkan Allah
dan supaya tunduk kepada Allah. Fa'idha ukhrija anil ghaya, kalau hati itu dikeluarkan dari tujuan diciptakan, ittaraba, maka hati itu akan gelisah, resah. Ya, maka kalau ingin tenang harus dikembalikan hati itu kepada maksud dan tujuan Allah menciptakan, gitu. Apa sih tujuan Allah menciptakan hati ini? Tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu tujuannya. Kalau kamu pakai yang lain buat mentang Allah, maka pasti hatimu itu gelisah, mentang itu, resah. Wa dakhala alaihi minal humum, maka akan masuk ke hati yang mentang Allah itu humum. Humum itu kesusahan. Wal humum itu keresahan. Wal mukaddirat itu kotoran-kotoran hati, hasud, dengki, misalnya kejahatan. Bahas bidu'ihi antauhidillah, itu tingkat kesedihannya, tingkat keresahannya, tingkat kegalauannya tergantung jauhnya manusia dari tauhid dan ikhlasnya di dalam beragama. Selesai sebab pertama. Jelas ya, paham ya? Begitu. Kalau kita ingin tenang hatinya, ini sebab terbesar, maka kita harus tata niatan kita ini. Mulai sekarang ditata. Kita ngaji ini untuk memperbaiki hati kita, untuk dibersihkan hati kita ini dari kotoran-kotorannya. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan debu kehidupan, ya. Yang itu bisa membuat titik-titik hitam di hati, plek di hati, plek-plek hitam. Itu plek-plek hitamnya itu bikin ini humum itu resah, gelisah, sedih. Tapi itu bisa dibersihkan dengan majelis ilmu, hadir baca ayat-ayat, sholat. Kalau tadi ikhlas, ya, ikhlas di dalam menjalankan agama. Kalau ikhlas di dalam beragama kan tidak dibatasi sholat saja. Jadi kerja ikhlas, hasilnya kasihkan nafkahi keluarga ikhlas. Keikhlasannya itu bisa menguburkan kotoran-kotoran, flek-flek hitam di dalam hati itu. Sehingga kondisi hatinya makin tenang. Kita sekarang sudah selesai ngaji, itu lebih tenang daripada sebelumnya. Nah, nanti karena ini 2 minggu panjang, banyak fleknya banyak lagi. Makanya Imam Nawawi itu sehari sampai 12 kali ngaji, 12 kali. Itu kalau dari subuh sampai maghrib sampai malam berapa jam itu, seakan-akan tiap jam sudah ngaji. Ya kerja, ada yang punya toko. Imam Nawawi, siapa yang nggak kenal ya, punya kitab Arba'in Nawawi, punya Riyadhus Shalihin, Ahlak, banyak kitab-kitabnya barokah. Mudah-mudahan kita bisa menapak tilasi orang-orang mulia, pilihan-pilihan Allah, wali Allah, dan kajian ini mudah-mudahan bisa lebih menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan, menghilangkan noda-noda hitam yang ada di dalam hati-hati kita. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.